Oke, baik. Selamat siang, Kak Vidya Vanessa yang dari Analisis Kimia Angkatan 54. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara singkat ini bersama saya pada Rahmi dari Analisis Kimia Angkatan 59. Mungkin nanti wawancaranya terkait mengenai pengalaman kakak nih setelah lulus dari program studi analisis kimia D3 Sekolah Vokasi, terutama dalam mencari pekerjaan, kayak seperti apa proses seleksi kerjanya, serta bagaimana cara kayak mengembangkan diri sebagai fresh graduate gitu. Mungkin bisa ceritakan sedikit Kak tentang pengalaman Kakak setelah lulus dari analisis kimia ini. Oke, baik. Baik. Selamat siang sebelumnya Dila. Terima kasih atas kesempatannya juga udah memilih kakak sebagai narasumbernya. Dulu setelah lulus dari Fakultas IPB itu untuk meningkatkan skill tentunya kakak sering ikut pelatihan atau sertifikasi seperti itu. Terutama yang berkaitan dengan laboratorium. Waktu itu kakak ikut seminar mengenai ISO, FSSC, BRC, proses pencarian kerja. Saat itu kebetulan kakak lulus di masa COVID. Dan itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi kakak waktu di saat proses pencarian kerja itu terasa sangat sulit bila seperti itu. Waktu itu kita disuruh kembali ke kampus untuk proses pengambilan ijazah cuman tanpa seremoni wisuda. Nah, kemudian uh, selama di Bogor itu kakak tetap aktif untuk apply pekerjaan ke perusahaan manapun yang berkaitan dengan analisis kimia dan laboratorium. Namun untuk kesempatan mendapatkan pekerjaannya sempat beberapa kali kakak ikut interview dengan perusahaan seperti waktu itu kakak ikut di Kalbe Farma, terus juga pernah di PTPN, itu ada namanya PTPN, salah satu BUMN yang ada di Sumatera Barat. Kemudian juga pernah di Nutrifood waktu itu. Cuman mungkin belum rezekinya juga dan belum ada kesempatan untuk bergabung di perusahaan tersebut. Akhirnya kakak memutuskan untuk pulang kampung ke Sumatera Barat. Di Sumbar, kakak masih aktif juga untuk apply pekerjaan untuk daerah di Sumbar. Kemudian alhamdulillahnya pada Januari 2022 itu kakak keterima di salah satu perusahaan kulit kayu manis di Sumatera Barat, yaitu PT Sumatera Tropical Spices. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang kakak sudah menjadi karyawan tetap di sini. Seperti itu. Mungkin Kakak bisa sharing nih gimana kayak tentang seleksi dunia pekerjaan itu kan dimana pas itu kemarin Kakak juga ini ya tadi ya dalam masa COVID gitu ya Kak. Kayak, apa yang perlu dipersiapkan atau berkas terus juga tadi kan seperti kalau udah kayak ikut sertifikasi dan lain-lain. Mungkin kayak sistem seleksi di perusahaan itu gimana sih Kak, kan padahal kita tuh kayak udah ikut nih sertifikasi dan lain-lain gitu tapi kayak masih Nah, apa gitu. iya. Untuk seleksi di perusahaannya, mungkin yang pertama itu kita perlu menyiapkan CV. Nah, di CV itu sebagus mungkin, sebaik mungkin, sedetail mungkin, kalau bisa kita eh, cantumkan di CV itu apa pelatihan yang pernah kita ikuti, apa organisasi yang pernah ikuti selama masa kuliah, apa pengalaman kerja kayak magang seperti itu. Silahkan untuk dimasukkan ke dalam CV-nya secara detail dan lengkap gitu kan. Nanti untuk CV itu menjadi sebuah tarikan yang pertama bagi perusahaan itu nanti untuk merekrut kita sebagai calon karyawannya. Nah, nanti HR dari salah satu perusahaan itu memanggil kita, mungkin kita akan mengikuti kegiatan interview interview bersama HRD yang pertama kali dalam seleksi kita bersaing dengan calon karyawan yang lain. Dan setelah melakukan interview bersama HRD, ada beberapa perusahaan yang langsung menanyakan perihal materi yang pernah kita pelajari selama kuliah. Ada juga mungkin yang pertanyaannya itu masih umum. Kalau misalkan sudah selesai dan kita lolos pada tahap wawancara, interview bersama HRD, biasanya itu langsung lanjut ke interview bersama user yang nantinya bakal menjadi atasan kita kalau misalkan kita lolos di perusahaan tersebut. Terus pada saat itu kakak dilanjutkan dengan interview bersama direktur juga di hari yang berbeda ya, Dil. Seperti itu. Yang tadi kan ada ini ya Kak, kayak pertanyaan terkait yang kita lakukan gitu, kayak kita tuh mempelajari apa aja. Itu tuh kita sebenarnya kayak ngejelasin detail gitu, atau kayak kita tuh cuma bilang, nah kita pernah belajar ini gitu, gimana Kak? Kan ada pertanyaan, kita harus bisa menjelaskan dengan detail seperti itu. Contohnya waktu itu kakak ada interview yang di Kalbe Farma yang di Bekasi, itu pertanyaannya langsung tanpa basa-basi gitu, tanpa basa-basi langsung tanya perkenalan diri, setelah perkenalan diri langsung ditanya gitu, kamu dari lab ya, uh, sepengetahuan kamu bisa jelasin nggak gimana prinsip kerja dari HPLC? Langsung ditanya kayak gitu. Jadi kita harus siap dengan materinya, harus siap juga dengan pengetahuan umumnya kalau menurut kakak. Ya, mungkin Kakak punya tips nih atau saran untuk mahasiswa kayak seperti dia sendiri, gimana kayak mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Kalau menurut kakak sih di waktu magang atau PKL itu manfaatkan dengan sebaik mungkin momennya, pelajari banyak hal yang ada di perusahaan tersebut. Jangan cuman kita pergi PKL terus melakukan apa yang menjadi penelitian kita nanti untuk tugas akhir. Jangan cuman itu. Kalau bisa di luar itu silahkan pelajari bersama karyawan-karyawan yang ada di sana seperti itu. Nanti kalau misalnya di public speakingnya atau skill kita di lab itu akan sangat berguna kalau misalnya kita udah kerja nantinya. Mungkin sampai sini aja ini wawancaranya. Terima kasih kepada Kak Vidya atas waktu dan sharing nih pengalamannya yang bermanfaat. Mungkin sekian. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.